Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktasiliani. Saya dari kelas PGMI 4 dengan NIM 2120201090. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Adapun di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Masnun Baiti, Magister Pendidikan. Adapun materi yang akan saya bawakan kali ini adalah persatuan dan apa sih persatuan dan kesatuan itu? Menurut Syarbaini menyatakan bahwa persatuan adalah bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Adapun kesatuan adalah keesaan, sifat tunggal, atau keutuhan. Adapun tujuan persatuan dan kesatuan bangsa adalah untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, ada makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di saat berita penuh hoax atau berita tidak benar yang beredar di masyarakat yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat, seharusnya kita kembali lagi pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, urgensi dari persatuan dan kesatuan bangsa adalah untuk menghindari konflik antara sesama masyarakat. Lalu, ada cara-cara yang dapat kita lakukan untuk terus menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antara sesama masyarakat. Yang kedua, selalu berupaya untuk saling menghargai satu sama lain karena walaupun ada perbedaan suku, ras, bahasa, dan budaya. Lalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan gotong royong. Pengambalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, hal yang perlu kita tegakkan adalah yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan otonomi daerah, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum, perlindungan, jaminan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, lalu memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi, lalu meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembangkan semangat kekeluargaan, serta menghindari penonjolan SARA dan lain-lain. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa, dan budaya, dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Lalu ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan masing-masing kepulauan memiliki karakteristiknya yang masing-masing. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kondisi ini akan semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum bisa diatasi. Lalu ada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini meliputi yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua nasionalisme, yang ketiga kebebasan bertanggung jawab, dan yang keempat wawasan Nusantara. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas suku, bahasa, agama, adat istiadat yang sangat beragam. Hal ini mengharuskan kita untuk mengakui dan harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Lalu ada prinsip nasionalisme. Prinsip ini bukan berarti kita harus mengunggulkan diri kita daripada bangsa-bangsa lain, akan tetapi hal ini menunjukkan kesetiaan tertinggi kita pada setiap individu kepada bangsa Indonesia.
Lalu ada prinsip kebebasan bertanggung jawab. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sesamanya, dan Tuhannya. Dalam hal ini, dari itu, hal-hal yang perlu kita hindari adalah 1. Egoisme, 2. Ekstremisme, 3. Sukuisme, 4. Provinsialisme, yang kelima, acuh tak acuh terhadap lingkungan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini adalah, telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak ragam budaya yang berbeda-beda dari setiap suku daerah yang berbeda-beda pula. Perbedaan itu sendiri justru memberikan kontribusi yang cukup besar pada citra bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik bagi Indonesia, kita harus memulai perubahan itu dari hal kecil dalam diri kita sendiri. Perilaku atau kepribadian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus kita kikis. Sementara itu, kita harus memupuk dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri kita. Selanjutnya, kita juga harus menularkannya pada orang-orang di sekitar. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa banyak sekali kesalahan dan kekurangan pada penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.